Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Terima kasih untuk hadir hari ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Mas Wahyudi Arifin. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Alhamdulillah. Ya Allah, sakit ya? Ya. Semoga cepat sembuh, kita doakan ya. Amin. Dan semoga yang ada di sini senantiasa selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Ingatkah kalian pertemuan sebelumnya mempelajari apa? Silakan angkat tangan. Silakan. Statistika, rata-rata, median, sama modus. Statistika, rata-rata, median, dan modus. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ibu. Oh ya, silakan Mbak Wilda. Data. Ukuran pemusatan data. Ada lagi? Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Ada lagi? Iya, silakan. Selain tabel distribusi frekuensi juga histogram. Iya, terima kasih. Sudah ingat banyak sekali, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kemarin kita sudah mempelajari statistika, terutama tabel distribusi frekuensi, histogram, ukuran pemusatan data yang terdiri dari apa saja ukuran pemusatan data itu? Rata-rata, median dan media, rata-rata, median dan modul. Rata-rata juga disebut median. Nah, Ibu tuh masih ingat nggak kira-kira manfaat kita belajar statistika apa? Mbak lihat. Oh ya, Mbak Liatul dulu nih, karena Ibu lihatnya Mbak Liatul yang mengacungkan tangan dulu. Kenapa? Untuk apa Mbak manfaatnya? Mempermudah menyajikan data yang banyak dengan jumlah banyak. Menyajikan data dalam jumlah banyak menjadi lebih mudah. Terus apa Mbak Wilda tadi ngacung? Menganalisis dan menafsirkan data-data. Menganalisis dan menafsirkan data-data. Terima kasih. Betul sekali. Bahkan ada jurusannya ya. Masih ingat ya? Jurusan statistika itu ada secara langsung. Kalau kalian benar-benar nanti ini setelah ini, wah statistika nih berminat nih, kalian bisa masuk jurusan statistika. Terus di mana aja lowongan pekerjaannya? Banyak. Di mulai dari badan kementerian, badan pusat statistik sendiri sampai ke televisi. Betul, kemarin televisi, stasiun televisi. Bisa jadi dulu kerja di bagian kantornya dulu, siapa tahu nanti jadi artisnya ya. Kemudian hari ini Ibu sudah menampilkan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi
fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Kemudian dapat menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan melalui tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Kemudian juga yang terakhir, kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data yang merupakan hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram, tentunya dengan benar. Kemudian ingat gak hari ini kita mau ngapain? Menyelesaikan, mau melaporkan hasil proyek. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita langsung duduk dengan kelompok masing-masing. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kita berkelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek ini sehingga kita mencapai tujuan pembelajaran. Apa saja yang dinilai dalam pembelajaran kali ini? Kerjasama kalian dalam menghasilkan proyek, kemudian seperti apa laporannya, apakah diketik dengan bagus, ditulis dengan bagus, digambar dengan bagus. Tapi yang paling penting adalah harus benar. Nah, untuk itu Ibu ingin melihat dulu. Kalau ada yang belum selesai, boleh ditanyakan hari ini dan diselesaikan hari ini sampai 15 menit. Setelah 15 menit dari sekarang, Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk melakukan presentasi. Nah, jika ada satu kelompok yang presentasi, maka kelompok yang lain ngapain? Menyimak, mendengarkan, dan Yuk, silakan diselesaikan dulu kalau ada yang belum selesai. Tapi kemarin sudah ada yang selesai ke Ibu dan udah minta bimbingan juga, alhamdulillah banyak. Ibu lihat dulu ya. Coba lihat Mbak hasilnya. Bagus. Pinter. Wah, cantik. Ya, betul. Ada kesulitan untuk menyelesaikan ini? Apa kesulitannya? Gak ada kesulitan? Yang mengumpulkan data. Malu ya? Gak apa-apa, pengalaman ya. Kalau untuk rumus-rumusnya, perhitungannya, ini histogramnya juga bagus sekali, cantik. Tidak ada untuk penentuan histogramnya. Kemarin sudah nanya-nanya ya, bimbingan ke Ibu ya. Bagus. Ini kelompok 3 udah. Ini kelompok 5 ya? Udah selesai? Udah. Coba lihat. Pinter. Pinter, rapi, subhanallah sekali. Diagramnya cantik, terpesona Ibu. Cantik sekali. Pakai 1 sampai 15 ya. Kok pinter kamu? Hebat. Yang kelompok 1 udah. Let me look.
Aduh mama. Marwah, maaf. Nah gini ya, ini artinya tuh apa ya? Memang tulisan karakternya udah gini ya, bagus gitu. Tapi yang membuat menjadi lebih bagus adalah pengurutannya ini. Ini salah urutannya. Hah? Salah urutannya. Ya enggak lah, bagus. Karena udah terurut. Nah, histogramnya juga bagus. Ini tulisannya beda-beda, berarti ini aneh ya, bagi tugas ya? Ya, iya. Iya, hebat. Ada nggak kesulitan dalam menyelesaikan proyeknya? Ada Bu. Ada Bu. Apa? Ini nentuin TB-nya. Nentuin TB-nya, kenapa? Betul. Ambil mana Bu? Ini kan harusnya untuk modus kan diambil data yang terbesar, frekuensi yang terbesar. Frekuensi yang terbesar itu yang ini ya, yang kalian ini ya. Yang kalian tandai ini frekuensinya 17, tepi bawah kan ini, lihat batas bawahnya 23, berarti tepinya tinggal mengurangi 0,5. 22,5. Terus kalian anak. Kemudian ada lagi selain TB? Enggak Bu. Ini insya Allah sih bener ya, karena nilainya berkisar gini. Ini kan ukuran pemusatan data itu kan angka yang mewakili datanya, gitu ya. Angka yang mewakili datanya. Memang kan rata-rata, Ibu lihat kalau di pengumpulan datanya itu kebanyakan angka 30 ya, 30-an. Yang paling banyak mana ya? Nggak ditulis ya, pengumpulan datanya. Nah ini nih, nah kan 30 banyak, ya kan? Ini memang yang modus itu banyak. Di angka 30-an. Ini kan. Ya, sama-sama bagus. Kelompok 1 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2. Wah, bagus diketik. Ininya dibaca. Yang mana? Iya, tadi belum lupa ya. Dibaca juga dengan kesan dan pesannya. Kemudian kelompok 2 sudah. Oh ya, Ibu lupa, kelompok 2 ada kesulitan nggak sebelum pindah ke kelompok lain? Selama mengerjakan? Ada Bu. Apa? Nggak ada? Ada Ibu. Itu Bu. Apa? Pakai bahasa sendiri boleh. Pusang Bu. Posang? Kenapa kok bingung? Yang menentukan apa? menentukan data-datanya. Menentukan data-datanya ya. Sebenarnya statistika itu kan perkaliannya gampang-gampang. Tapi karena datanya banyak, ya butuh ketelitian dan tidak bosan gitu. Cuma ngali-ngaliin aja kan, nggak ada kayak rumus yang terlalu gitu kan. Kalau keukuran pemusatan datanya kan tinggal lihat ke tabelnya gitu kan. Ya sama-sama. Kemudian Mbak kelompok berapa nih? Kelompok 4. Kelompok 4, sudahkah Ibu lihat? Ya, cukup rapi. Ini kok tidak terindah gitu ya. Kenapa? Ubur-ubur. Ada kesulitan dalam menyelesaikannya? Ini Bu yang ini iya. Oh, ngurutin datanya sulit karena banyak datanya ya. Iya. Sampai ada yang keluar. Memang tugasnya seorang statistika gitu. Apa namanya? Karena banyak datanya ya kan. Jadinya tapi kita tugasnya adalah menyajikan data tersebut supaya mudah dibaca oleh orang lain dan dibaca lagi sama kita tuh lebih mudah gitu kan ya. Jangan lupa ya menuliskan kesimpulan, kesan dan pesan, dan paling tidak boleh lupa adalah apa? Nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Jangan sampai
lupa menulis namanya. Ibu bingung yang menilai. Tadi ada yang belum menuliskan kesimpulan dan pesan. Bingung tak? Pengalaman kalian selama melakukan proyek itu apa usahanya? Tadi ada yang bilang, ini Bu, datanya banyak, jadi waktu mau dituliskan itu sulit. Ya boleh. Jadi dalam mengurutkan data yang diperoleh, data yang banyak itu cukup sulit. Maka itu kita iya, pesan dan kesannya kan ada paling bawah, sistematika proyek ya. Nih, takut lupa, Ibu tampilkan lagi. Ya, ini ya. Oh iya. Tambahkan kesimpulan dan pesan dan kesan. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu meminta salah satu kelompok untuk presentasi lebih dahulu? Belum ditulis sama kelompoknya. Iya, di situ. Tapi kan nanti yang dikumpulin ininya. Maksudnya ini biar ingat, oh ada nama kelompoknya gitu. Kecuali kalian mau melampirkan ini di depannya. Lampirkan aja. Ya, tidak apa-apa. Oke. Karena udah bagus, insya Allah. Adakah yang mau mewakili presentasi terlebih dahulu ke depan? Oke, kelompok 2. Boleh. Kelompok 2 ya? Kebetulan kelompok 2 ini selesai dari kemarin dan karena kelompok 2 ini diketik, Ibu minta filenya, jadi boleh ditayangkan ya. Yang lain juga nanti Ibu minta fotonya buat ditayangkan. Tunggu sebentar. Boleh sambil dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat laporan proyek. Yang pertama, perencanaan persiapan. Tujuan kegiatan 1. Mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. 2. Menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Bahan seperti pulpen, penggaris, kertas HVS, pensil, penghapus, printer, dan komputer. Tempat penelitian, Desa Cengkebuan, Bangkalan. Waktu 1-6 Oktober 2022. Langkah-langkah kerja. 1. Merencanakan persiapan. 2. Mengumpulkan data. 3. Menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4. Menganalisis data menentukan rata-rata, median, dan mean. 5. Analisa kategori usia. 6. Menulis laporan proyek. Langkah kedua yaitu pengumpulan data.
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan bertanya pada sejumlah penduduk yang dianggap mewakili, yakni 20 kepala keluarga atau sebanyak 72 individu seperti pada gambar. Yang ketiga, pengolahan data. A. Menentukan jangkauan atau rank. Cara menentukan rank, data terbesar dikurangi data terkecil, sama dengan 79 dikurangi 1 sama dengan 78. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Cara menentukannya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 72 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,86 sama dengan 1 ditambah 6,138 sama dengan 7,138 jika dibulatkan menjadi 7. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Cara menentukannya, P sama dengan R per K sama dengan 78 per 7 sama dengan 11,142 jika dibulatkan menjadi 11. Yang keempat, menentukan kelas interval pertama, yaitu 1 sampai 10. Yang kelima, membuat tabel distribusi frekuensi, seperti gambar berikut. Perolehan data, kelas 1 sampai 10 frekuensinya 11, kelas 11 sampai 20 frekuensinya 12, kelas 21 sampai 30 frekuensinya 13, kelas 31 sampai 40 frekuensinya 18, kelas 41 sampai 50 frekuensinya 12, kelas 51 sampai 60 frekuensinya 3, kelas 61 sampai 60 frekuensinya 2, kelas 71 sampai 80 frekuensinya 1. Langkah selanjutnya, membuat histogram dengan mencari nilai bawah dan nilai atas. Gambar histogram seperti gambar berikut. Langkah selanjutnya, menganalisis data. Sebelum menentukan ukuran pemusatan data, terlebih dahulu kita lengkapi tabel distribusi frekuensi sesuai kebutuhan rumus dengan menambahkan tabel XI, XI-FI, dan FK. Dengan perolehan data XI 5,5, 15,5, 25,5, dan selanjutnya. XI-FI 60,5, 186, 331,5, dan seterusnya. Dan FK 11, 23, 36, dan selanjutnya. Yang pertama, menentukan letak rata-rata dengan rumus sigma XI FI per sigma FI sama dengan 2136 per 72 sama dengan 29,67. Yang kedua, menentukan letak median dengan rumus ME sama dengan TB ME ditambah 1/2 N dikurangi FKS per FME dikali P sama dengan 20,5 ditambah 1/2 kali 72 dikurangi 23/13 dikali 10 sama dengan 20,5 ditambah 36 dikurangi 23/13 dikali 10 sama dengan 20,5 ditambah 13/13 dikali 10 sama dengan 30,5. Yang ketiga, menentukan letak modus. MO sama dengan TB MO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P sama dengan 30,5 ditambah 5/5 tambah 6 dikali 10 sama dengan 30,5 ditambah 50/11 sama dengan 30,5 ditambah 4,54 sama dengan 35,045. Presentasi usia produktif pada desa Cenggebuan kurang lebih 48/72 dikali 100% sama dengan 66,67%. Kesimpulan.
Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan jika rata-rata usia penduduk desa Jengkebuan adalah 29,67. Sedangkan median dan modus dari data usia penduduk desa Jengkebuan adalah 30,5 dan 35,045. Kurang lebih 66,67% adalah penduduk berusia produktif. F. Kesan dan pesan. Dalam melakukan penelitian harus terus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Ini Mbak Marwah. Ya Mbak Marwah, apa? Aku dari kelompok kami kelas intervalnya beda. Kelas intervalnya beda. Kenapa? Kok ini tadi kalau Bang Marwah kelompok 1 ya? Kelompok 1 interval kelasnya berapa? Kelasnya dari 1 sampai 11. Dari 1 sampai 11. Terus kalau kelompok 2 tadi yang disajikan berapa? 1 sampai 10. Boleh kita tanyakan alasannya kenapa ngambil 1 sampai 10 Mbak Sarifah dan Mbak Nurhayati? Biar lebih mudah mencarinya. Biar lebih mudah mencarinya katanya. Tapi Ibu tanya deh, Ibu bilang kemarin boleh ndak interval kelasnya beda? Boleh ya? Boleh. Asalkan panjang kelas pada tiap interval itu panjang kelas pada tiap-tiap kelas atau tiap interval harus sama. Dan jika perhitungannya sesuai konsep dengan benar, maka nanti insya Allah yang didapatkan itu rata-rata mean dan modus itu sama. Meskipun tabel dan histogram yang kita sajikan itu berbeda. Kemudian tadi mana ya? Gitu ya Mbak Marwah ya? Boleh ya? Beda ya? Tidak harus sama untuk intervalnya. Kemudian ada lagi yang mau menanggapi? Tadi dari kelompok 1 sudah. Ya, dari kelompok 3. Di kelas yang pengolahan data kan tadi kelasnya banyaknya kelas itu 7, sedangkan yang di tabel itu kok 8. Oh ya. Tadi kan waktu ditulis itu dihitungnya 7 perolehan kelasnya. Ya, coba kita lihat lagi. Pada pengolahan data ya. Tadi di sini kelasnya dapat berapa kelas? 7, tapi ternyata tabelnya ada berapa? 8 kelas. Kenapa Mbak? Kok ada 8 kelas? Kok kalau 7 kenapa? Karena banyak siswanya. Karena banyak datanya. Karena banyak datanya 72. Loh, maksudnya gimana? 72. Ada Bapak. Aduh, Bu WRP body shop. Ini enggak di-mute. Gimana Mbak tadi kelompok 2? Karena
Karena jumlah penduduknya 72 katanya, makanya mau dijadikan 8 kelas. Ada ini yang ini bingung dia. Kemarin ke ibu bilangnya gimana? Kalau pakai 7 kelas itu nggak cukup ya. Ada data yang tidak masuk sehingga kelasnya ditambah begitu. Bisa diterima? Ya, Pak. Bingung yang mau ini ya, yang mau ngucapin. Ada lagi yang mau ditanggapi dari presentasi kelompok 2? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada? Kalau gitu ibu tanya, kira-kira rata-rata median dan modus yang didapatkan oleh kelompok 2 sama nggak dengan perhitungan pada analisis data kalian tentang ukuran pemusatan data? Sama apa beda? Mendekati ya? Karena memang ketika akurasinya intervalnya kita ambil beda, hasilnya pun akan sedikit berbeda, tapi karena ini namanya merata-rata gitu ya, jadi boleh yang mendekati begitu. Karena kita kemarin tidak menetapkan bahwa harus seperti ini. Nah, tergantung kalian bikin intervalnya seperti apa, tabelnya seperti apa, tapi yang jelas ukuran pemusatan datanya hampir sama, gitu ya, hanya beda akurasi saja. Kalau tidak ada silakan diakhiri Mbak kelompok 2 lagi. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kalau udah ada yang berani maju dan tampil, ibu itu senang, sehingganya perlu diberi penghargaan, sudah terbiasa. Penghargaan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2 lagi. Kemudian, nih masih ada waktu. Untuk presentasi berikutnya, ada lagi yang mau membacakan hasil miliknya? Karena kemarin ibu belum sempat foto atau store file, tapi tidak apa-apa, hari ini sila dibacakan ini hasilnya saja. Ya. Ya, mau nyoba? Ya, silakan maju. Dituliskan ya. Karena kemarin nggak sempat ke ibu juga, boleh dituliskan di papan. Hasilnya Mbak, hasilnya kelompok 1 mau maju. Dituliskan analisisnya saja, rata-rata, mean, median, modus gitu ya, tamat tabelnya. Tabelnya aja ya, histogramnya enggak apa-apa, nanti ibu yang nilai. Yang lain sambil memperhatikan hasil dari kelompok 1 yang maju. Sebelum nanti setelah presentasi ini, ibu akan mengecek pemahaman kalian secara individu. Artinya dia apa? Ada soal tugas individu di akhir pembelajaran dan dikumpulkan sebelum pembelajarannya ditutup.
Berarti sudah semua hari ini mengumpulkan 5 kelompok. Jadi Bu, nilainya gampang. Ngapain tadi Wano? Sampai ngantuk begitu. Makasih banyak. Tadi yang nomor 2 dikumpulin aja. Yang ini, Ibu mau nilai. Nah, ada staplesnya? Ada? Gak ada. Ya, nanti Ibu yang staples. Atau nanti dikumpulkan kalian setelah kalian staples ya. Ditambahkan kalau yang kurang. Kenapa? Habis maulidan sampean Pak? Habis maulidan. Capek. Emang konser tiap hari. Tapi sakit sampean? Sakit sampean? Gimana? Masih bertahan? Tiga 9. Gak apa-apa, Ibu langsing. Kok kayak gak terima gitu ketahuannya bilang Ibu langsing. Kasihan jajan sakit ya. Kenapa itu di sini gini? Kenapa merah? Sakit kepala gitu? Gituin. Enggak bisa Ibu langsing. Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Iya, boleh. Beda ya? Nanti ditanyakan aja, ditanggapi. Jahat tak kasar. Topinya masih dilepas. Lupa Ibu. Kalau di dalam kelas sih topinya dilepas. Kan ganteng ya?
Oke, udah selesai ditulis, boleh ya. Ini insya Allah data yang sama ya, karena satu kelas itu bekerja sama ya. Monggo di ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan berperan hasil proyek kami. Ya, silakan. Tabelnya didapat 8 kelas. Ya. Itu data usahanya dari 1 sampai 11, frekuensinya 14. Usia 12 sampai 22, frekuensinya 11. Usia 23 sampai 33, frekuensinya 17. Usia 34 sampai 44, frekuensinya 15. Usia 45 sampai 55 ada 11, 56 sampai 66 ada 1, 67 sampai 77 ada 2, dan 78 sampai 88 ada 1. Terus Kemudiannya X1 iya. Sigma XI dikali FI per sigma FM sama dengan 2170 FI. FI Bu, maaf. Gak apa-apa. Terus Yaitu 2170 per 72 hasilnya 30,13. ya, terus Mediannya kelas median pada data ke 72 per 2 yaitu 36. TB plus setengah kali setengah N min FKS per FM kali P itu 22,5 tambah setengah 72 min 25 per 17 kali 11 yang hasilnya ya. 29,61. Ya, terus Modusnya TBM ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P yaitu 2,5 plus 6 per 8 dikali 11 yang hasilnya 30,75. Sudah. apa ada yang mau menanggapi dari kelompok lain di hasil karya dari kelompok 1? Monggo. Angkat tangan. Ada Mbak Salama dari kelompok 3, silakan Mbak Salama. Yang TB 22,5 dari mana? Sebenarnya di atas tapi 20,5. Gimana? Tadi ditanyakan sama Mbak Salama 22,5 pada kelas median itu dapat dari mana? Soalnya tadi ini masih tampil yang punya kelompok 2. Tadi dia kalau Mbak kelompok 2 ini pakai TB-nya 20,5. Ya, Bu. Median kan itu apa angka tengah? Ya, angka tengah. Terus Yang angka tengahnya itu diperoleh usia 23 sampai 33. ya, terus Yang tepi bawahnya itu kan TB tepi bawah, Bu. 22,5. Dia hasilnya itu TB-nya 22,5. Dapat dari 23 sampai 33. tapi bawahnya 23 sampai 33. Tapi Ini bawahnya 23 dikurangi 0,5 gitu. Sedangkan kalau punya kelompok 2 tadi Mbak Salama itu kelasnya kan beda, intervalnya beda, sehingga tepi bawahnya pada kelas mediannya juga berbeda. Namun hasilnya hampir sama nggak? Tadi punyanya kelompok 2
29,67. Yang kalau kita bulatkan pada angka biasa berapa? 30 ya kan? Sedangkan pada kelompok 1, perwakilan kelompok 1 ini menuliskan rata-ratanya dapat 30,13. Bacanya bukan 13. Ya, 30,13. Kalau kita bulatkan pada angka yang enggak pakai koma berapa? 30. Betul enggak? Ya kan, kalau angka di belakang koma itu kurang dari 5, itu boleh kita hilangkan. Tapi kalau angka di belakang koma itu lebih dari 5, kita tambahkan ke nilai aslinya ya. Jadi ketika dia 29,67 kan udah lebih dari 5 tuh. Jadi pembulatannya ke 30. Tapi kalau dia 30,13 ini kan kurang dari 5. Jadi boleh kita hilangkan menjadi 30. jadi berapa? 30. Apakah kalau dengan begitu pembulatannya sama enggak? Antara hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sama enggak? Rata-rata sama. Ya. Padahal kalian mengambil tabelnya itu berbeda kelasnya, tapi hasilnya sama. Tidak apa-apa, mungkin untuk keindahan pada tabel kelompok 2 tadi 1 sampai 10. Tapi kelompok 1 di sini menggunakan sturgesnya ya. Yang dihasilkan dari sturges itu 11 koma, yang dibulatkan menjadi 11. Sehingga hasilnya tabel pertamanya, kelas pertamanya itu sampai 11. Bagus sekali Mbak Salama atas pertanyaannya, terima kasih. Kemudian yang lain, ada lagi yang menanggapi? Angkat tangan. Menemukan pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 1. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu nih yang nanya nih. Ibu akan bertanya pada kelompok 3 tadi udah. Kelompok 5 deh. Ibu pengen tahu apakah kelompok 5 bisa menjelaskan makna ini nih. D1 sama D2 pada rumus modus. Takutnya lupa. Yuk dari kelompok 5. Benar? Baiza, Barisma. Apa itu D1 D2? Yang itu modus didapat dari mana kemarin D1 sama D2-nya? Bingung? Ada yang bingung? Gimana bisa? Selisih apa? Selisih frekuensi kelas modus. Kalau D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Bagus sekali. Terima kasih. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanggapi untuk kelompok 1? Kalau sudah silakan diakhiri Mbak. Bagus sekali ini hasilnya betul. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih Mbak sebagai perwakilan dari kelompok 1. Nah, karena ini ya sudah ada 2 perwakilan kelompok. Untuk mengecek pemahaman, berikutnya Ibu akan melihat pemahaman kalian. Sebenarnya Ibu lihat kelompok 3 ini juga memiliki tabel yang sama dengan kelompok 1. Bagus sekali. Tapi ada lagi nih yang berbeda dari kelompok 5. Kelompok 5 ini memulai tabelnya dari 1 sampai 15. Boleh enggak? Boleh. Bagaimana hasil ukuran pemusatan datanya? Benar atau benar sampean? Sama atau tidak?
Sama. Bagaimana dengan kelompok yang di belakang? Kelompok 4 ya? Kelompok 4, apakah ada pertanyaan? Tadi Ibu lihat tabelnya sama ya? Dengan kelas kelas interval pertamanya berapa? 1 sampai 11. 1 sampai 10. Oh ya, berarti sama dengan kelompok 2. Ya wes, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih untuk kita semua yang telah bekerja keras. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan kembali ke kelompok ke bangkunya masing-masing kayak pengaturan awal. Kita akan mengerjakan tugas individu ya, individu. Ibu ingin melihat pemahaman setiap individu. Sudah? Ibu akan berikan tugas individu dan ini dikerjakan selama 30 menit. Salah, 30 menit ya. Oh, tampil ya. Tidak apa-apa ya. Ibu bagikan ya. Silakan mulai dikerjakan, diberi nama. Jangan lupa. Dan ini penilaian kalian secara individu ya. Ke belakang ini. Ibu bantu Ibu ya. Setorkan ke belakang. Oh iya. Dikerjakan individu ya. Sudah? Tinggal ini ya, belum ya? Ada yang belum dapat? Sudah semua? Ada yang belum dapat? Kenapa? Oh iya kan ada yang tidak masuk ya Dwe ya. Thank you. Silakan dikerjakan selama 30 menit ya. Dari sekarang. Ibu koreksi, Ibu nilai. Tadi proyeknya juga Ibu nilai. Terus ini individunya juga Ibu nilai. Tidak pakai penggaris tidak apa-apa, pakai pinggiran buku. Siap. Atau pinggiran kertas. Atau pakai garis cantik gini-gini loh. Yang penting tabelnya terpisah.
Untuk yang tidak masuk, nanti kalau udah masuk, udah sembuh, masuk, bilang kalau suruh minta soal ke ibu nyusul di kantor ya. Hah? Tabelnya? Ya tabelnya boleh, misalkan kalian nggak bawa penggaris, boleh pakai apapun yang lurus atau tinggal digini-giniin aja. Yang penting kepisah. Nggak usah gambar kan? Ini Bu minta rata-ratanya, rata-rata ukuran pemusatan datanya, ya. Ada yang kesulitan atau perlu ditanyakan? Silakan angkat tangan, Ibu akan tahu. Show. Siapa nih? Iya? Siapa tadi? Ada yang manggil? Gak ada? Ini Ibu, oh, ada itu. Ya sudah. Kalau yang kelihatan kerja sama jangan di syuting. Sampai sampai jam 9.20. 9.25 ya. Kesini. Hah? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini yang dihitung. Yang hasilnya 2.170.
Semangat berusaha. Nggak punya penggaris, nggak punya kalkulator. Pakai cara cepat. Pinjem nggak apa-apa, nggak ada. Yang terdekat kalkulator. Udah gak ada.
Iya. Kalau nggak yakin, cek pakai kalkulator, tidak apa-apa. Nah. Direkam masihan, direkam. Rekamannya dikumpulkan. Nanti ibu lupa. Sebisa mungkin jangan terlalu banyak ini ya. Apa? Masih banyak sih. Kalau sorenya jangan terlalu banyak. Saya direkam. Iya, ada apa-apa. Kamu bingung karena hasilnya bagus, cantik. Banyak. Oh, hasilnya banyak. Lo kan memang itu tinggi badan kan? Ya. Kalau tinggi badan masa iya nilainya 50, 40. Tinggimu berapa? 100. Masa? Tinggi itu kan tinggi badan, otomatis rata-ratanya ya rata-rata tinggi badan. Tinggi badan ada di ukuran berapaan gitu rata-rata. Ya nggak sama dengan usia. Kalau usia kan nggak mungkin nyampe 160. Ada yang usia sampai 160 tahun. Iya betul. Dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada berapa banyak? Kan ada komanya. Ini kalkulatornya model gimana nih? Ini kan koma, ya kan? Oh enggak koma, ini 1000-an. Ditambah neng 456 ditambah 628 gitu ditambah. Enggak usah, komanya enggak usah ditulis ya. Ini bukan koma ini ya, 2000 ya. 16 kali 160 kan 2000. Kalau ribuan enggak usah pakai koma di kalkulator. Berapa? 1032 tambah 177 4885 gitu. XI ya didapat dari batas bawah ditambah batas atas 150 ditambah 154 bagi 2 ya kan? Bagi 2. Jadi ini tambah ini bagi 2 taruh sini. 150 tambah 154. Ya. Kan letak kelas. Terus ini anggota. Nah, iya, harus tahu letak kelasnya di kelas keberapa mediannya kan gitu. Berapa ini? Kalau kali kan tadi kan banyak datanya 72. Sekarang ini banyak datanya ada berapa orang? 40. Nah, iya berarti 40 bagi 2. Terus Kan datanya 40. Berarti 40 bagi 2. Ini berarti 23. Batas bawah yang ini. Ini semua batas bawah. Ini batas atas. Tapi ini rumusnya pakai TB kan? Bukan batas bawah. Ini TB. Tepi bawah. Teman-temannya tadi kan pakai tepi bawah. TB. Kalau tepi bawahnya tuh dikurangi 0,5. 150 kurangi 0,5 kan 149,5 ya. Rumusnya jangan salah ya. Ibu ini FME-nya Frekuensi kelas mediannya. 16. Kelas ketiga tadi? 16 berarti. Iya, 16. Terus P-nya itu, Bu? Ya dari 150 sampai 154 itu ada berapa panjangnya? 150, 151, 152, 153, 154. Berarti
5 ya? 5. Ya betul. Kadang bikin aku. Nah betul, betul. Betul. Waktunya tinggal berapa nih? Bikin aku kesel. Kalau hari Jumat pulang jam berapa biasanya? Jam 9.50. Cara ngambil mediannya dari mana, Bu? Mediannya tadi letak kelasnya dulu. Letak median ada pada data ke N/2. Tulis dulu letak median gitu. Coretannya mana? Letak median gitu ya. Letak median sama dengan data ke N/2. N-nya berapa itu banyaknya? 40 berarti data ke 40/2. Berapa 40/2? Ke 20. Nah, udah data ke 20 sudah dikasih FK ini. Kasih aja di sini FK. Tahu kan frekuensi kumulatif? Ditambahkan terus ke bawah. Ini 3, terus tambah 4 7, tambah 16 23 ya, tambah 10 33, tambah 6 39 40. Nah, ini data 1 sampai 3 kan di sini. Berarti di sini data 4 sampai 7. Di sini 7 sampai 20. 8 dong. Kan di sini sudah 7-nya. 8 sampai 23. Kan di sini tadi letak medianya data ke 20, berarti ada di kelas ke 3. gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini yang data terbesar 170. Loh, emang ibu sudah tentukan jangkauan? Bukannya ditanya. Panjang kelas 150 sampai 194. Oh, panjang kelas itu tidak ditentukan dari awal ya Nana. Itu panjang kelas bisa kita ketahui dari kelas intervalnya. Misalnya kelasnya 150 sampai 154. Ya kita hitung 150, 151, 152, 153, 154. Berarti panjang kelasnya ada berapa nih? 5 gitu ya. Bingung? Betul. Frekuensinya 16. 16 kan? 16. Iya kan frekuensinya. Frekuensi kelas mediannya. Jadi terus Ya udah, hitung aja. Ini tetap 155. Loh, setengah 40 dong. N kan 40. Ini 40. Iya, data ke 20, tapi kan kamu masih menyantumkan setengah. Setengahnya 40, nanti baru 20. Kalau kamu langsung kayak gini baru boleh. N/2 kan nggak ditulis N-nya sama Mbak Marwah ini. N-nya 40, bagi dua langsung 20 gitu. berarti gini nggak apa-apa. Gitu, boleh. Kok mau?
Waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti masih sama ibu kok. Kenapa nak? Ya betul. FK-nya. FK itu nih 3, maksudnya frekuensi sampai kelas 1 3 orang. Ya. Itu 3 orang. 3. Terus sampai kelas 2 berarti ditambah 4 jadi 4. 3 ditambah 4 berarti 12. 3 tambah 4 7. Terus sampai di kelas 3 ada berapa orang? Oh berarti tambah 16 orang. 7 sampai 16 berapa? 7 tambah 16 berapa? 23. 23. 33 itu. 3. 3, 39, 40. Nah gitu. Pinter. Sudah. Ya tinggal lanjut, ini di jumlah berapa, ini di jumlah berapa, nanti kan dijadikan rata-rata, jo hasilnya ini dibagi ini ya. Ada kepentingan sampean, ada kepentingan sampean. Ya frekuensi kumulatif. Apa ngebagi bi? FK-nya iya nambahin sendiri. Bagus ini. Ibu suka kalau anak itu rapi. Sambil nunggu kan bisa latihan pakai ini apa, susun ke bawah. Sudah males nyusun ke bawah. Itu yang bikin kita ketergantungan. Kenapa kalau pada hal-hal tertentu ibu nggak kasih pakai kalkulator. Ini modus itu kan, kelas modul adalah kelas dengan berarti kelas yang mana? Kelas ke? Frekuensinya terbesar. Nanti kalau di sini frekuensi terbesarnya mana? Oh ini. Ya, di kelas ini. Ini sama ininya, TB-nya sama. Karena kelasnya kan sama. Sama-sama. Oke. Yang sudah boleh dikumpulkan. Selesai atau tidak selesai hari ini dikumpulkan.
Kok jauh ya, Bu? Hah? Modus ya nggak apa-apa kalau modus itu apa namanya ya. Karena memang rumusnya kan lain ya. Tidak apa-apa. Yuk. Normalnya kan ini deketan ya. Yuk dikumpulkan yuk. Diteruskan ke depan kemudian dikumpulkan. Hah? Iza ada yang cari, Iza Amalia, Iza Amalia ada yang cari, nggak apa-apa dikumpulkan aja. Ini Bu gimana nih? Median. Berarti ngambil Yuk dikumpulkan, selesai nggak selesai kumpulin. Yuk yang lain di belakang yuk. Yang penting namanya jangan lupa. Iya ada apa-apa. Sampai mana selesainya yaitu nanti. Ada lagi? Yang deret ini? Deret ini sudah? Sudah semua di sini. Sudah? Ya, dikumpulkan. Yang penting sudah diberi nama ya. Yuk. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada yang belum mengumpulkan? Ayo. Kalau sudah mengumpulkan silakan fokus kembali ke depan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan fokus kembali ke depan. Ada yang Ibu harus sampaikan. Untuk pembelajaran hari ini, yuk fokus ke depan lagi dulu. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini? Coba silakan angkat tangan. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya Mbak Syarifah? Menentukan nilai min, median, dan modus. Betul sekali. Apa itu namanya? Ukuran pemusatan data. Kita juga udah belajar yang namanya tabel. Tabel apa namanya Mbak? frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Betul sekali. Jadi kita terus ada lagi nih gambar yang batang-batang itu apa namanya Mbak? Histogram. Histogram, ya benar sekali. Jadi kita hari ini telah menyelesaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu kita bisa mengidentifikasi fakta dengan benar. Mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah dengan pembelajaran kelompok kalian jadi lebih mudah mempelajari? Iya, lebih bekerja sama ya? Ada, kalaupun ada yang belum dipahami nanti tetap bertanya sama ibu. Ibu terus ada untuk membimbing kalian. Boleh tanya secara individu ataupun kelompok boleh kalau takut. Tapi jangan sampai tanya ini ya, tanya batin. Karena ibu nggak punya ini. Apa? Telepati. Siapa yang nanya? Nggak bisa.
Nah, untuk hari ini kita telah bekerja keras. Silakan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, untuk yang kita pelajari hari ini, minggu depannya minggu depannya kita akan belajar ukuran letak data. Ada yang sudah baca belum? Kira-kira ukuran letak data apa aja? Ada kuartil, persentil, dan desil. Kuartil, desil, dan persentil. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi barokah untuk hidup kita. Amin. Untuk itu, sekarang sudah selesai. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.